I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur dan tata nama benzena, sifat dan reaksi benzena, gunaan senyawa benzena dan dampaknya. Struktur senyawa benzena. Senyawa benzena pertama kali disintesis oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari bahan gas yang dipakai sebagai lampu penerang. 10 tahun kemudian, diketahui bahwa benzena memiliki rumus molekul C6H6, sehingga disimpulkan bahwa benzena memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak daripada alkena. Nah, akan tetapi ikatan rangkap pada benzena berbeda dengan ikatan rangkap pada alkena, di mana ikatan rangkap pada alkena dapat mengalami reaksi adisi, sedangkan pada benzena sukar mengalami reaksi adisi. Semua senyawa yang mengandung cincin benzena digolongkan sebagai senyawa turunan benzena. Untuk memahami tata nama benzena, teman-teman harus memahami makna substituen. Pada senyawa turunan benzena, substituen adalah gugus atom yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada benzena. Sebagai contoh, perhatikan struktur benzena dan senyawa turunan benzena berikut ini. Bahasan selanjutnya, sifat-sifat benzena. Pertama, sifat fisis benzena. Benzena merupakan zat cair yang mudah menguap, tidak berwarna, berbau khas seperti minyak tanah, titik leleh 5,53 derajat Celcius dan titik didih 80,1 derajat Celcius. Benzena merupakan senyawa non-polar yang tidak larut dalam pelarut non-polar. Kedua, sifat kimia benzena, yaitu pertama, mudah terbakar dan menghasilkan jelaga yang banyak. Kedua, memiliki ikatan rangkap seperti pada alkena, tetapi lebih stabil. Ketiga, tidak dapat melunturkan air brom seperti alkena, karena ikatan rangkap pada benzena dapat melakukan resonansi sehingga benzena mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan adisi. Selanjutnya, reaksi substitusi benzena. Pertama, nitrasi benzena. Reaksi yang terjadi pada benzena dan asam nitrat dengan bantuan katalis asam sulfat. Reaksi umumnya, benzena ditambah HNO3 pekat tambahan H2SO4 dengan suhu 50 derajat Celcius menghasilkan nitrobenzena dan H2O. Kedua, sulfonasi benzena. Reaksi kimia yang terjadi pada benzena dan asam sulfat dengan adanya pemanasan. Reaksi umumnya, benzena ditambah H2SO4 menghasilkan asam benzena sulfonat dan H2O. Ketiga, halogenasi benzena. Reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen pada suatu senyawa atau material. Reaksi umumnya, benzena ditambah halogen dengan katalis FeCl2 menghasilkan asam benzena dan sulfonat HX. Keempat, alkilasi benzena. Reaksi ini terjadi apabila satu atom halogen pada benzena disubstitusi oleh suatu gugus alkil. Persamaan reaksinya, benzena ditambah haloalkana, katalis AlCl3 menghasilkan alkibenzena dan asam halida. Kelima, asilasi benzena. Terjadi pada asil halida dengan bantuan katalis aluminium 3 halida. Reaksi umumnya, benzena ditambah RCOX dengan katalis AlCl3 menghasilkan acetofenon dan HX. 6. Adisi hidrogen. Reaksi penambahan hidrogen pada senyawa hidrokarbon. Reaksi umumnya, benzena ditambah 3H2 dengan katalis NL menghasilkan sikloheksana. Nah, selanjutnya kegunaan senyawa benzena dan dampaknya. Kemudahan senyawa benzena mengalami reaksi substitusi elektrofilik yang menyebabkan benzena memiliki banyak turunan. Semua senyawa karbon yang mengandung cincin benzena digolongkan sebagai turunan benzena. Adapun kegunaan senyawa turunan benzena
yang terdiri dari toluena, digunakan sebagai pelarut sebagai bahan dasar untuk membuat TNT. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Struktur toluena, cirinya ada cincin benzen CH3 yang terikat. Nah, selanjutnya yaitu stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat isolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Selanjutnya, anilina. Anilina merupakan bahan dasar pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Anilina memiliki struktur cincin benzena yang terikat dengan NH2. Berikutnya ada fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat desinfektan. Contohnya seperti Wipol, zat antiseptik atau desinfektan. Berikutnya lagi ada paracetamol. Paracetamol memiliki fungsi yang sama dengan aspirin, tetapi lebih aman bagi lambung. Penggunaan paracetamol yang berlebihan akan menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Berikutnya lagi ada natrium benzoat. Natrium benzoat yang biasa digunakan sebagai bahan pengawet dalam kaleng. Contohnya ini bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Struktur benzoat terdiri dari cincin benzena dan terikat dengan natrium benzoat. Selanjutnya yaitu asam benzena sulfonat. Deterjen mengandung asam benzena sulfonat umumnya digunakan sebagai bahan aktif deterjen yang digunakan dalam mencuci pakaian. Dampak negatif benzena. Berhati-hatilah bila kalian menggunakan material yang mengandung senyawa turunan benzena. Mengapa? Karena senyawa turunan benzena ada yang memiliki sifat racun atau karsinogenik, yaitu zat yang dapat membentuk kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya dalam tubuh manusia berlebih. Mudah dipahami bukan materi dari video yang telah kami tayangkan? Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari video kami. Nah, ada sedikit pantun untuk mengakhiri presentasi kami. Melihat adik duduk di kursi, sendiri tidak ada yang menemani. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Ini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.